saudara pendengar, kita hari ini akan berbincang-bincang tentang penciptaan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Plehari Kabupaten Tanah Laut. Baik, untuk mengawali ruang inspirasi ini, Ibu Siti Jubaidah, apa saja nih Bu yang termasuk dari poin-poin di zona integritas ini? Terima kasih. Yang pertama adalah latar belakang dari zona integritas. Kita ketahui Bu ya, korupsi ini kan di negara kita itu sungguh sangat memprihatinkan, ya. Menjadi wabah ya. Iya, betul. Wabah. Dan bahkan itu sampai ke lini berbagai kehidupan kan. Sampai kepada yang paling bawah. Iya, betul. Di tingkat pusat, daerah, dan juga sampai tentunya terkhusus juga di lingkungan pengadilan ya. Nah, oleh karena itu beranjak dari itu, kemudian Mahkamah Agung ini berupaya secara konsisten untuk melakukan pembangunan zona integritas di lingkungan peradilannya, termasuk di pengadilan agama. Iya. Kalau dari segi definisi atau pengertian zona integritas itu, zona itu kan wilayah Bu ya, atau daerah. Nah, kalau integritas itu dengan bahasa yang sederhana itu ada jujur. Jujur atau menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang baik. Jadi zona integritas itu ada wilayah atau daerah khusus yang secara konsisten dan berkesinambungan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan nilai keluhuran. Nah, itu. Karena di beberapa media kita melihat bahwa berapa banyak baik dari pemerintahan dan sebagainya gitu ya Bu, yang tertangkap tangan OTT oleh KPK. Nah, dan lalu ini kemudian diawali dengan wacana Pak Presiden juga bagaimana lembaga pemerintahan di birokrasi ini menjadi wilayah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, itu. Kemudian kalau ruh sebenarnya zona integritas itu ada dua aja sebenarnya Bu. Yang pertama yaitu bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, suap, pungli dan lain-lain itu. Kemudian gratifikasi. Kemudian yang kedua itu bagaimana terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi dua hal ini sebenarnya yang intens di pembangunan zona integritas. Itu. Iya, kalau kita melihat dari tujuan dari dua ruh ini ya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut. Nah, lalu apakah pada sebelum kita melakukan penciptaan terhadap zona integritas ini ada hal-hal yang mungkin dirasa menjadi sebuah penghalang atau penghambat untuk tata kelola pemerintahan yang bersih ini, Bu? Oh iya, baik Bu. Tentu saja dalam pembangunan zona integritas ini diawali oleh ada yang namanya pencanangan pembangunan zona integritas. Nah, khusus kalau di Pengadilan Agama Plehari itu kita telah melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas sejak awal tahun di Januari 2019 dan alhamdulillah kemarin juga dihadiri oleh para unsur Forkompinda dan juga alhamdulillah dihadiri oleh Pak Bupati waktu itu. Jadi sebelum itu instansi melakukan pembangunan zona ini ada pencanangan dulu. Pencanangan itu Bu semacam komitmen lah, komitmen bersama untuk mewujudkan bahwa instansinya ini instansi yang memang bersih, bersih dari korupsi, kolusi, gratifikasi, suap, pungli dan sebagainya. Nah, itu kenapa? Karena memang kalau di image masyarakat ini ketika berurusan ke pemerintahan itu ada semacam image birokrasi yang lambat, berbelit-belit gitu Bu. Nah, jadi inilah yang hendak dipangkas oleh instansi, makanya nanti endingnya instansi atau Satker ya, satuan kerja yang berhasil melaksanakan pembangunan zona integritas itu dianugerahilah oleh Menpan RB itu predikat wilayah bebas korupsi gitu. Jadi untuk menangkal persepsi masyarakat yang selama ini berurusan ada tips baru lancar urusan gitu ya, ada punglinya dan atau sebagainya. Misalnya masyarakat merasa
males gitu Bu ya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan misalnya nih aku kasih aja nah kamu percepat nah kayak Pak. Iya betul gitu, sekali. Padahal itu menyalahi aturan ya. Gitu. Iya. Lalu selama kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan sekarang bagaimana Bu perjalanannya dalam rangka menciptakan zona integritas ini? Baik, dari kurun waktu 2019 sampai sekarang Pengadilan Agama Pelaihari ini secara konsisten dan kontinu tetap melaksanakan pembangunan zona integritas. Artinya kita bagaimana berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut bahwa Pengadilan Agama Pelaihari ini adalah pengadilan agama yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan kemarin Bu, baru saja hari Jumat kemarin bertepatan dengan hari ulang tahun Pengadilan Agama Pelaihari 1 April 1976. Jadi kemarin Pengadilan Agama Pelaihari berumur 46 tahun. Bertepatan dengan hari ulang tahun kemarin kami public campaign mensosialisasikan, kalau jadi istilah sekarang nih memviralkan memviralkan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari ini pengadilan agama yang bersih dari KKN tadi. Nah, alhamdulillah itu sudah terlaksana, dan alhamdulillah juga dengan bantuan teman-teman kami kemarin ada sedikit lah saling berbagi dengan masyarakat, walaupun sedikit kami enggak melihat banyak minat dan niat untuk saling berbagi dan mengasihi itu. Itu juga Bu sebenarnya termasuk dari pembangunan zona integritas, bagaimana di instansi itu bisa merubah mindset dan kultur setnya bekerja itu. Nah, kalau selama ini kan Bu Pina datang, Pina berlambat-lambat kecuali ada pimpinan, Pina takutan, nah itulah yang dari hal-hal kecil sebenarnya. Nah, kemudian kalau dari segi layanan Bu, kalau dari segi layanan termasuk ini kita sudah MOU dengan radio. Alhamdulillah juga diberi kesempatan. Ini juga termasuk sebagai kami upaya mensosialisasikan kepada masyarakat. Alhamdulillah Kemarin kan juga ada layanan 3-in-1 ya. Tri-in-1 itu juga kita kerjasama. Itu termasuk layanan-layanan itu bagaimana kami sekarang ini berkomitmen dan mengarah ke pembangunan zona integritas itu untuk memangkas tadi Bu. Karena kan kalau orang setelah cerai tadi bulah lalu mau mengurus kakaknya, mau mengurus KTP-nya harus ke Dukcapil bolak-balik. Itulah yang kami pangkas. Nah, itu antara kegiatan menghemat biaya, tenaga, dan juga meredam emosi ya. Otomatis kan ya. Kalau Ramadannya emosi harus diredam Bu. Betul. Betul sekali. Baik Ibu. Nah, kemudian di dalam perjalanannya bukan hanya sosialisasi, ini kan berarti sasarannya kepada masyarakat. Nah, lalu dengan SDM kita sendiri yang ada, seperti apa Ibu? Alhamdulillah kalau SDM kita sendiri, alhamdulillah Bu, kalau komitmen yang pertama dari pembangunan zona integritas ini komitmen pimpinan. Bagaimana komitmen pimpinan ini berkomitmen bisa menggerakkan timnya, bersama-sama Bu bersama-sama untuk melakukan pembangunan zona integritas. Saya contohkan di kecil saja di contoh kecil saja. Yang pertama, kita setiap hari Kamis itu Bu untuk merubah kultur set dan mindset tadi Bu kita memberikan asupan rohani lewat keagamaan. Kita setiap hari Kamis itu alhamdulillah sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah kita ada yang namanya Bu cemilannya. Cemilan itu akronim dari ceramah 5 menitan. Nah, itu adalah sebagai upaya atau langkah kami, saya pimpinan, untuk memberikan perubahan kultur set dan mindset kepada anggota saya. Karena biasanya Bu, orang ini lebih mudah untuk kita rubah lewat jalur agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi intern sendiri, kita di setiap Rabu itu ada yang namanya BRP. BRP itu bukan
BRP mobil Honda pula, mobil ibu BRP. BRP itu briefing Rabu pagi. Briefing Rabu pagi itulah sebagai wadah dan wacana kita juga, biasanya kita di situ bukan cuma satu arah, Bu. Saya mengasih kesempatan yang seluas-luasnya bagi anggota ingin menyampaikan apa aspirasinya, gitu, unek-uneknya. Iya, unek-uneknya. Misal misal di ruang ini, Bu, ledeng di tempat kami tuh udah atau airnya macam-macam lah biasanya. Betul. Jadi enggak satu atau arah. Misalnya, Bu, ulun pindahkan pang ke ruangan sebelah, kawan di sebelah ini pindah merangut aja lan ulun. Pindah kada nyaman muha dilihatnya. Iya. Nah, jadi itu termasuk upaya-upaya kita ke dalam. Kalau upaya keluar tadi di samping sosialisasi, sebenarnya kita banyak juga, Bu, layanan-layanan. Nanti insya Allah ini di habis lebaran di bulan Mei kita nanti ada juga pelayanan terpadu, sidang terpadu itu kerjasama dengan Kemenak dan Dukcapil. Itu sampai sekarang sampai sekarang sudah ada yang mendaftar. Ulun lupa di daerah mana, nanti kita ada 50 pasang yang ingin untuk diisbatkan. Oh, nah, begitu. di hari itu alhamdulillah mendapat apresiasi yang baik sekali dari Pak Bupati. Di hari itu, Bu, pasangan yang telah kami isbatkan itu langsung memperoleh buku nikah, kakak dan akta kelahiran anaknya. Buku tabungan, Bu. Iya, coba buku tabungan gitu ya. Cuma tabungannya doang, nggak ada isinya. Iya. Oke, bagus sekali nggih. Iya. Nah, lalu dengan SDM-nya masih dengan SDM di lingkungan pengadilan agama sendiri, adakah, Bu, pelatihan-pelatihan yang dilakukan mungkin oleh Kanwil gitu atau pelatihan di pusat gitu untuk memantapkan jiwa mereka agar komitmen yang mereka ucapkan, yang mereka tanda tangani gitu ya, benar-benar mereka dapat melaksanakannya gitu. Baik. Itu kita ada secara berkala, Bu, monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi di samping di dalam kita sendiri tadi, Bu, ya, ada di tingkat kami itu di tingkat banding, Bu, Pengadilan Tinggi Agama itu sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Nah, setelah itu ada lagi, Bu, di tingkat badan pengawasan itu juga sebagai perpanjangan dari Mahkamah Agung. Mereka inilah yang selalu memantau dan mengawasi. Jadi kan biasanya kalau saya gitu, Bu, kita ini sebenarnya kerja ini diawasi loh, diawasi oleh pimpinan di tingkat sini, kemudian diawasi ada di tingkat banding provinsi, diawasi oleh badan pengawasan. Kata saya biasanya dengan anggota ada lagi loh satu yang lekat benar dengan pengawas. Siapa, Bu, katanya Rokib Atid, Allah Subhanahu wa taala ketawa. Kata saya itu paling dekat pengawasannya. Jangan dengan Pak Kanwil takut gitu ya. Padahal yang dekat ada. Jadi itu biasanya. Jadi itulah yang biasanya saya tanamkan ke anggota. Jadi kita selalu dipantau dan itu konsisten, Bu. Tiap bulan nanti kita ada dipantau. Ini bagian ini nih SDM Pengadilan Agama Pelai hari ini terhadap kegiatan atau pembangunan secara rutin ini. Iya, secara rutin. Oke, betul sekali. Karena begini, namanya manusia ya, Bu, ya. Hati manusia itu kan bisa terbolak-balik. Ya. Benar Hari sekali, ini Bu. kuat komitmennya ya. Benar. Suatu ketika nanti apakah dia menghadapi masalah atau apa begitu, sehingga kekuatannya itu goyah begitu ya. Ketika ada tumpukan yang menggiurkan. Dan di saat itu butuh, kita dalam keadaan butuh kan. Misal, Bu, ya, misal itu dia. Ini nih lagi anak mau daftar ulang nih gitu ya, misalnya. Ketika butuh lalu ada kesempatan di situ, itulah biasanya yang sedikit tergelitik keimanan tergelitik keimanan. Atau misalnya karena ini kan lagi viral juga nih yang penjualan online gitu ya, iklan-iklan masuk di dalam HP kita gitu. Ada kayaknya yang pengen banget dibeli nih tapi uangnya nggak ada. Nah, lalu ada yang menawarkan. Pun lah pian mantap lah kasihakan dong. Betul sekali. Oke. Selain daripada itu, Bu, selaku pimpinan ya, Ibu sendiri mohon maaf, pasti dong segala sesuatunya kan orang berpanutnya kepada pimpinan begitu. Benar, ya. Bu. Iya. Ibu tuh menyuruhkan aja, tapi sidin kadang menggawi. Pandai aja. Iya, betul sekali. Seperti apa, Bu, Ibu? Kalau saya, Bu, ini tipikal orang yang suka mengajari dan suka mentransfer. Sehingga ketika ada suatu kebijakan, baik kebijakan itu dari kita atau kebijakan dari pimpinan, saya lah orang yang pertama mengajarkan kepada mereka, ayo kita. Makanya boleh ditanya anggota saya,
saya itu jarang sekali Bu duduk yang di belakang meja. Hampir jalan sini, di ruangan sini, nanti gue bukan semata-mata mengontrol kan Bu ya, tapi untuk lebih mengakrabkan kita dengan bawahan. Dan saya lebih banyak menggunakan komunikasi informal Bu. Komunikasi seperti? Komunikasi informal itu kadang saya datangi. Sudahkah yang kemarin yang hasil kita rapat dilaksanakan? Gitu. Jadi sering itu. Jadi nggak mesti setiap kebijakan itu rapat. Ketika kita keluarkan dalam media-media formal atau resmi. Saya lebih suka personal Bu, lebih suka personal. Karena kadang-kadang begini, ada yang ketika dalam rapat karena orangnya banyak gitu Bu ya, malu-malu gitu atau takut gitu mengeluarkan pendapat. Tapi ketika berduaan dengan Ibu, curhat deh dia. Iya, benar Bu. Iya, betul. Gitu. Bagus. Oke, lalu Bu untuk masing-masing daripada karyawan-karyawati Ibu di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut ini, adakah misalnya ada tentu ya evaluasi setiap tahun dari tahun 2019 nanti 2020 kemarin kan ada evaluasi. Ada misalnya orang yang terlihat sangat mengemuka gitu ya, komitmennya luar biasa, artinya dia sampai berjibaku, sampai berdarah-darah apa bagaimana begitu. Nah, apa nih Bu upaya dari Pengadilan Agama untuk mempertahankan agar komitmen dan upayanya itu tetap berjalan dan dapat diikuti oleh yang lainnya seperti itu? Baik. Dalam pembangunan zona integritas itu kan Bu ada 3 area ya. Ada 6 area. Area yang pertama itu manajemen perubahan. Yang sebut manajemen perubahan tadi ya, di dalamnya termasuk ada bagaimana kita semuanya dari unsur pimpinan sampai ke anggota yang paling bawah itu mempunyai mindset dan kultur set yang bisa berubah tadi, itu yang pertama. Bahkan saya sering dengan anggota saya kayak gini, seandainya ada kucing atau tikus di kantor kita, dia juga harus mempunyai kultur set dan mindset yang berubah, kata saya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, area yang kedua itu masih dalam pembangunan zona integritas, yaitu penataan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, penataan tata laksana. Kemudian yang keempat itu penguatan pengawasan. Kemudian yang kelima, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir itu peningkatan akuntabilitas. Nah, terkait dengan misal ada tipikal atau person yang mempunyai integritas yang tinggi, komitmen yang tinggi, itu Bu tentu itu kita masukkan ke dalam area mindset kultur set tadi, area 1 tadi. Bagaimana dia atau si person ini mampu tampil atau menjadi model bagi anggota yang lain gitu ya. Nah, di dalam pembangunan zona integritas itu Bu, si model ini, si person ini dijadikan sebagai agen perubahan. Jadi dari agen perubahan ini kayak kita menjadi panutan panutan. Jadi termasuk mungkin kedisiplinannya, ide dan wawasannya, kemudian bisa menuntun atau mengarahkan teman-teman yang lain, itu ada model di dia ya. Jadi itu agen perubahan. Nah, kalau di Pengadilan Agama Parehari ada 2 agen perubahan Bu, 1 cewek, 1 cowok. Nah, dari agen perubahan itulah yang biasanya muncul ide-ide yang kemudian kita adopsi, kita jadikan ide dan kebijakan satker dan sebagainya. Dan memang 2 orang ini orang pilihan, memang mampu menjadi role model bagi anggota yang lain. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan mungkin person ini mempunyai prestasi itu, kalau di agama kita kan Bu ada pahala dan dosa ya. Ternyata di sistem ini juga ada. Kita ada reward ya, reward kita kasih reward. Walaupun itu reward itu nggak selalu materi, saya kan. Dan punishment, reward dan punishment itu selalu berimbang kami terapkan. Alhamdulillah Bu, kalau tentang punishment ini sejak kepemimpinan saya belum pernah menggunakan yang namanya punishment. Karena apa? Karena memang nggak ada anggota saya yang neko-neko. Nah, tetapi kata saya nggak segan-segan untuk menjatuhkan punishment, karena kalau ada yang coba-coba gitu ya. Jadi harus selalu berimbang yang namanya reward and punishment tadi, pahala dan dosa tadi. Iya, betul sekali. Rewardnya mungkin ketika taruhlah misalnya, ini kan kita tidak pandang jabatan kan Bu ya. Nah, taruhlah misalnya cleaning service kita begitu ya.
dia yang sudah merubah dirinya sedemikian rupa ya untuk berkomitmen. Nah, dalam evaluasi ternyata dia memang benar-benar mempunyai nilai yang sangat tinggi gitu ya dalam komitmen dan lain-lainnya. Nah, apakah juga dia misalnya ditampilkan, misalnya kalau di perusahaan-perusahaan kan ada foto kan Bu ya, pegawai terbaik hari ini begitu, atau pegawai terbaik bulan ini begitu, tahun ini, seperti itu bagaimana? Benar Bu, benar ada fotonya. Kalau Ibu mau jalan ke teman, ada foto, ada foto dua orang itu yang tampil di layanan publik. Jadi ini loh agen perubahan kita yang mampu merubah. Kalau itu kan ada. Iya bagus itu melebihi daripada diberi misalnya uang atau materi gitu ya. Kalau uang kan habis Bu ya. Iya, nah kalau itu kan sebagai sebuah penghargaan yang sangat tinggi kepada dirinya. Jadi begitu. di samping fotonya juga dipampang gitu ya, kemudian kita kasih piagam penghargaan dan kita selalu tampilkan bahwa inilah yang jadi agen perubahan di Pengadilan Agama Pelaihari gitu. Selama 2029, 2020, 2021, 2022 belum ya, 2021 berarti 2 tahun sudah ada evaluasinya. Apakah mereka yang terbaik ini berganti-ganti atau ditetapkan itu aja begitu Bu? Jadi untuk menetapkan mereka yang terbaik itu dengan SK ketua dulu, kemudian SK ketua itu ada timnya, tim itu nanti yang membuat sistem pemilihan. Jadi kayak tahun tadi untuk menetapkan yang 2 orang ini ada sistem pemilihan via online. Kayak semua kita punya hak suara untuk memilih siapa. Jadi anggotanya ini Bu disaring dulu oleh tim ini, bisa disaring oleh tim sehingga terdapat mungkin 5 orang misalnya 5 orang. Yang menjadi nominasi. Nominasi gitu ya. benar nominasi. Kemudian 2 orang ini, akhirnya 2 orang ini yang tampil berdasarkan pilihan atau hak suara dari anggota tadi. Dari kawan-kawan di pengadilannya di lingkungan situ. Jadi Bu, sejak 2019 kemudian 2020 dan sampai sekarang mungkin belum rezeki Pengadilan Agama Pelaihari itu untuk berpredikat WBK. Insya Allah di tahun ini dengan semangat tim ini, insya Allah Pengadilan Agama Pelaihari mampu dan insya Allah diberikan kemudahan untuk meraih wilayah bebas korupsi. Amin. Ini berarti belum diraihnya WBK bukan berarti bukan berarti masih ada masih ada perlakuan perlakuan diskriminasi layanan. Namun mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Dilewati, dibenahi. Kan kita gitu Bu ya. Betul. Oh ini ternyata dari kegagalan kita. Ayo kita benahi bersama. Oh ini ternyata tahun kemarin ternyata komitmen kita belum kuat nih. Ayo kita benahi bersama. Kekurangan kita berarti di sini gitu ya. Iya betul. Karena kan petunjuk itu kan artinya dia hanya menampilkan poin-poin. Penerjemahannya itu tergantung kepada masing-masing. Iya benar Bu. Iya. Nah lalu Bu, dalam pelaksanaan zona integritas ini secara spesifik atau misalnya secara inovasi nih dari Pengadilan Agama Pelaihari sendiri nih apa nih Bu yang membedakan dengan kabupaten lain gitu ya? Kita ada kalau saya buruh dari zona integritas ini bagaimana memberikan pelayanan nih kepada masyarakat itu yang mudah, murah, dekat, cepat. Itu tercover kesemuanya itu dalam kegiatan sebenarnya sinergi dengan pemerintah daerah itu Bu. MTP. Iya, kegiatan Manunggal Tutung Pandang. Iya. Karena betul sekali Bu, Manunggal Tutung Pandang ini sepertinya ya se-Kalimantan Selatan itu hanya ada satu-satunya di Kabupaten Tanah Laut. Ya, kita jempol banget nih dengan Pak Bupati. Dan Manunggal Tutung Pandang ini Bu, saya ingat sekali ini memang idenya Pak Haji Sukamta ya, waktu itu beliau adalah kepala bagian humas dulu. Dan saya adalah salah satu kasih anak buah beliau itu. Nah, ini bersama dengan Bupati pada waktu itu yang menciptakan program ini. Dan ternyata memang program ini adalah program yang diakui sampai ke nasional kemarin ya, sampai kita juga mendapatkan beberapa penghargaan. Iya, betul sekali. Jadi itu layanan. Jadi artinya
Malah kalau kita, makanya saya bela-belain Bu, tim saya harus ada di setiap jadwal itu. Kenapa? Karena kayaknya masyarakat itu sudah punya, kalau ada kegiatan Manunggal Tuntung Bandeng, kita bisa deh nanti tanya-tanya apa dengan pengadilan agama, atau tanya apa nggak punya Pudika dan sebagainya. Saya melihatnya di sana. Kemudian di samping Manunggal Tuntung Pandang tuh, itu rutin Bu ya, rutin itu sejak tahun berapa? Setiap hari Jumat ya dengan Pak Bupati. Kemudian kita juga ada yang namanya sidang luar gedung. Sidang luar gedung itu dan bebas biaya Bu, bebas biaya. Sidang luar gedung itu biasanya juga kita di hari Rabu biasanya Bu, dan itu kita tetapkan di satu kecamatan, di satu desa biasanya kita yang datang ke sana. Jadi masyarakat itu Bu, tanpa harus datang ke pengadilan agama, karena kita jemput bola istilahnya, mulai dari pendaftaran kita datang, nanti kalau sidang lagi kita datang lagi, gitu. Jadi itulah yang kami lakukan. Di samping mungkin itu kan Bu, inovasi non aplikasi non aplikasi. Karena apa? Kami menganggap bahwa yang namanya inovasi itu tidak mutlak harus berbau aplikasi, tidak kali ya kan? Tidak mutlak harus berbau inovasi. Bahkan sesuatu hal yang mungkin kecil gitu ya, terasa, tapi ternyata manfaatnya luar biasa bagi masyarakat kita ya. Seperti sidang di luar gedung ini ya, mereka yang mungkin kesulitan untuk mendatangi ke pengadilan agama, tidak ada waktu, misalnya kerepotan, ada anak kecil dan lain sebagainya, tidak ada uang gitu ya. Nah, dengan adanya kondisi sidang di luar gedung ini sangat-sangat membantu kepada mereka. Bagus seperti itu. Jadi ada dua ya kalau menurut saya nih yang menjadi inovasi ya pada kegiatan di MTP dan sidang di luar gedung. Kemudian Bu, untuk pelayanan, karena kita kan sudah mensosialisasikan nih, artinya masyarakat kita ini kan sudah terlanjur sayang dengan pengadilan agama, karena mereka sudah terlanjur tahu bucin ya. Apa yang sudah dilakukan oleh pengadilan agama pada suatu ketika, misalnya bagaimana Ibu mengatur agar tim Ibu ini tetap lengkap gitu ya ketika kita melakukan suatu kegiatan seperti misalnya pada MTP. Nah, bisa aja nih pas pada MTP yang seharusnya yang biasanya ada 3 orang saya yang berangkat untuk melakukan pelayanan di sana. Nah, tiba-tiba pada MTP berikutnya atau MTP minggu ini nih hanya ada 1 gitu kan, yang lainnya Bu ulun pas ini pas nah. Nah, ini bagaimana nih Bu teknik-tekniknya Ibu untuk mensiasati hal seperti ini? Kalau MTP itu kan ada jadwal khusus Bu ya, jadwal khusus. Jadi kita sudah jauh-jauh hari ada jadwal tanggal ini di sini desanya kan gitu ya. Nah, itu kita menyesuaikan tim. Jadi saya susun juga tim yang tim ini kita pilih juga yang tidak berbenturan dengan tusinya. Misal tidak berbenturan dengan jadwal sidangnya sehingga harus dia harus ke sana gitu. Itu yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, kalaupun misal berhalangan, tim itu tidak satu Bu, tidak satu. Biasanya berapa orang Bu yang turun? Minimal 3, 4 dengan saya. Oke. Ya, itu. Dan tim itu memang mereka yang punya kompeten untuk memberikan arahan, untuk memberikan saran, penjelasan kepada masyarakat, untuk memberikan solusi. Iya, benar. Iya, ini ada solusi. Aku udah tahu kan. Jadi saya dengan anggota, janganlah kita haram kata saya mengucapkan yang ndak tahu atau bingung itu ndak. Kita bingung gimana masyarakat masalah nambah bingung lagi mereka kan. Betul sekali. Pasti ada solusinya. Hadir di situ tapi ternyata saya tidak bisa menjawab Bu pertanyaan Ibu. Ulun aja bingung jangan ngapain. Karena ulun orang hanyar di sini. Enggak boleh. Iya, betul sekali. Karena tadi kan sudah ada juga peningkatan sumber daya manusianya ya buat kawan-kawan di pengadilan agama. Tinggal bagaimana masing-masing pribadi ya Bu untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, lalu apa nih upaya-upaya dari Ibu sendiri selaku pimpinan? Bagaimana memberikan semangat, dorongan ya agar mereka bisa dan mau meningkatkan kompetensi mereka secara sendiri-sendiri. Baik. Saya sangat open dan selalu mendorong anggota untuk mengikuti berbagai kegiatan, diklat, pembelajaran dan sebagainya. Apalagi sekarang enak Bu ya, diklat tuh
via Zoom, online dan sebagainya. Jadi kadang harus repot-repot nggak usah repot-repot datang ke sana, harus ngangkut baju banyak, bermodal lagi kan. Jadi cukup duduk di meja aja sebenarnya kan, cukup duduk meja, dengarkan diklat. Jadi saya open. Nah, di samping itu Bu, itu juga menjadi nilai tambah dari mereka yang apa? Yang rajin, yang sering ngitung-ngitung. Di samping tambahan ilmu dan kompetensi tadi Bu ya. Nah, jadi itu makanya terus saya dorong, ayo kita jangan hanya berpuas diri dengan kompetensi kita sekarang. Kenapa? Karena permasalahan apalagi di hukum Bu ya, atau pelaksanaan anggaran itu secara cepat perubahan dan perkembangannya. Perubahan dan perkembangannya. Iya, kata orang dunia itu bergulir gitu ya. Nah, kalau kita hanya diam dan puas dengan kondisi yang pasti ada, maka kita akan terlindas. Betul sekali. Lalu Bu, tentu di dalam sebuah program ya Bu, ada hambatan-hambatan mungkin ya. Pasti. Nah, ada apa yang dirasakan khususnya bagi seorang pimpinan nih kan. Pimpinan kan menjadi sebuah panutan gitu dari anak buahnya. Nah, selama ini Bu yang dirasakan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Baik, hambatan, rintangan dan kerikil mungkin tentu ada Bu ya. Betul. Saya menganggap apapun itu hambatan, permasalahan, kerikil itu adalah seni. Seni. Jadi bagaimana kita menjadikan kerikil itu menjadi intan gitu ya. Kenapa? Karena dari hambatan itu biasanya kita malah muncul Bu inovasi-inovasi kita, pemikiran-pemikiran yang brilian. Saya walaupun sebagai pimpinan saya selalu melibatkan Pak Wakil yang termasuk juga pimpinan, Bu Panitra, Bu Sekretaris. Oh ini ada trouble nih, oh ini ada permasalahan nih di kita, gimana caranya? Karena Bu kepala dan pemikiran satu orang itu pasti berbeda dengan banyak orang, dengan 2 dan 3 orang ya. Nah, jadi misal Bu ya, ini nih kita ada kegiatan ini nih, sedangkan ini tidak ditopang dengan anggaran dan sebagainya. Kalau saya mikirkan sendiri tidak bisa. Jadi kita pikirkan bersama. Oh ini di sini Bu, ini di sini. Nah itu dari intern kita. Kemudian yang kedua, di samping itu kami Bu setiap ada hambatan atau trouble, kita selalu berkomunikasi dengan tingkat banding itu ya. Biasanya tingkat banding itu kayak gini Bu, di tataran Ibu sudah pernah dibicarakan gitu kan Bu? Iya pasti kita kan. Nah, jadi selalu meminta petunjuk arahan dari tingkat banding. Kalau dari saya yang dalam kurun waktu ini Bu, hambatannya kadang saya melihat gini aja, masyarakat itu masih merasa kesulitan, kalau kita bilang masih masa kesulitan datang ke pengadilan agama Palehare dengan jarak dan sebagainya itu ya Bu ya. Apalagi kalau melihat pengadilan tuh kayaknya menakutkan ya bagi masyarakat mungkin. Apalagi kalau memang mereka hanya sebatas hendak bertetakun aja kita bilang, meminta informasi dan sebagainya itu. Nah makanya dari hambatan itulah yang saya tadi kerikil problem tadi, itu justru memacu kami untuk berinovasi. Makanya dari itu misal Bula, dengan hambatan dan jarak tadi, kami ada layanan via WA, via Zoom juga. Tapi Zoom ini siang Bu, Zoom ini siang. Kalau kenapa jadi siang? Habis istirahat, karena kalau di layanan jam-jam ini biasanya banyak tuh orang di kantor yang tatap muka dan sebagainya. Nah kemarin juga ada di samping layanan informasi via Zoom, WA, biasanya Bu masyarakat ini juga banyak yang nanya-nanya di media sosial kita. Misalnya kayak gini, kayak kemarin itu ya ada, Bu, bagaimana nih saya ndak punya buku nikah, atau misalnya Bu, saya ini sudah lama ditinggalkan suami saya nih. Karena tahu entah kemana. Apa solusinya ulun ini sebenarnya mau cerai resmi jadinya. Jadi kan sudah ada yang dilelek gitu ya. Iya. Sudah ada yang menunggu. Nah, biasanya di media sosial itu kita aktif juga Bu. Banyak sekali orang-orang yang tanpa harus datang ke pengadilan, dia mencet Instagram, Facebook. Nah, dan itu selalu itu kita menjadi sebuah respon. Yang efektif gitu ya. Iya benar. Sampai yang mereka nanya ke syaratnya, apa Bu syaratnya kalau kami mau mengajukan perkara ini, kita kasih tahu syaratnya. Berapa Bu biayanya, kita kasih tahu gitu. Dengan kondisi sebelum bekerja sama dengan Radio Tuntung Pandang, dengan ini pasti mungkin ada perbedaan
apa ya, respon masyarakat gitu Bu. Benar Iya. Bu. Jadi gini kan, mereka tuh lebih tahu dengan kita ya Bu ya, lebih tahu dengan kita. Oh gitu kah pengadilan agama, oh gitu ya. Kami juga sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih Bu ya, sudah diberikan fasilitas, karena diberikan waktu untuk sharing dengan masyarakat Kabupaten Tanah Laut di media ini. Terus terang Bu, kami ada ada sosialisasi juga ke masyarakat. Biasanya kan di samping media sosial kita juga ini pian kalau mau dengar-dengar, mau santai, dengarkan deh, ada siaran kami kerjasama dengan gitu. Iya. Biasanya dengan radio Tuntung Pandang. Oke, baik. Ada beberapa hal yang menjadi inovasi tadi Bu ya, baik dari program sendiri, kemudian dari sumber daya manusianya sendiri, komitmen yang kuat dari Ibu selaku pimpinan ya untuk melakukan atau menciptakan zona integritas. Ibu, zona integritas ini apakah yang di lingkungan pengadilan agama, apakah ada batas atau kurun waktu begitu Bu? Jadi zona integritas itu kan bagaimana sebuah instansi, sebuah satuan kerja mampu mendeskripsikan dirinya sebagai pelayanan publik yang bebas dari KKN tadi Bu ya. Baik. Nanti misal mudah-mudahan dan semoga di tahun ini kami berhasil untuk meraih WBK itu misal dianugerahilah oleh, ini yang memberikan anugerah atau predikatnya itu Menpan RB Bu, pemerintah yang diwakili dalam hal ini Menpan RB. Nah, diberikanlah misal kami wilayah bersih dari korupsi tadi, WBK tadi. Nah, ini enggak ujuk-ujuk diberikan begitu saja tanpa dipantau oleh mereka. Jadi itu kurun waktunya 1 tahun Bu. 1 tahun misal Bu ya, misal biasanya itu diberikan penganugerahan itu bertepatan dengan Hari Korupsi Sedunia di bulan Desember. Misal kami diberikan predikat WBK tadi oleh Menpan RB. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun setelah pemberian predikat ini itu masih dalam pantauan mereka, dari masih zona mereka. Nah, apabila ternyata Satker itu di kurun waktu pantauan mereka itu ada terbukti melakukan KKN tadi, maka predikat itu diambil, dicabut. Setelah WBK ini misalnya kita sudah mendapatkan WBK. Nah, apakah setelah mendapatkan WBK kita berhenti sampai di situ gitu atau ada tingkatan yang lebih tinggi lagi? Ada lagi Bu, yang namanya WBBM. WBBM itu wilayah birokrasi bersih melayani, sama dengan WBK. Jadi itu terus dipantau Bu. Kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini Menpan RB itu punya kewenangan. Kalau memang di Satker itu ternyata setelah diberikan predikat itu ada melakukan hal-hal yang tadi, yang terlarang tadi, itu otomatis dicabut sebagai Satker yang WBK atau yang WBBM tadi. Jadi masih dalam pengawasan dan pantauan gitu ya. Betul sekali. Nah, ini kan tidak gampang ya Bu ya kita untuk mencapai kepada WBK, untuk mencapai kepada WBBM tadi. Nah, apakah di dalam program pengadilan agama atau di tingkat banding atau bahkan di tingkat pusat ya, Mahkamah Agung sendiri, ketika sebuah pengadilan agama, taruhlah misalnya Kabupaten Tanah Laut berhasil melaksanakan WBK dalam kurun waktu berturut-turut misalnya beberapa tahun sampai dengan kepada WBBM-nya itu sudah dilaksanakan. Nah, adakah fasilitas dari pusat begitu, anggarankah diperbesar gitu atau diberi mobilkah untuk mobil dinas atau bagaimana gitu Bu? Tahu aja Ibu. Iya. Jadi Satker atau instansi yang sudah diberikan predikat WBK, misal di Desember diberikan dia predikat WBK, kemudian di tahun berikutnya dia berhasil mempertahankan predikat itu, tentu saja ada reward. Ada reward dari pemerintah. Ada reward dari pemerintah Bu, tambahan penghasilan lah, tambahan penghasilan 1 tahun dan alhamdulillah lumayan lah. Lumayan. Artinya cukup membahagiakan, bukan cukup lagi, sangat ya. Sangat membahagiakan. Itu berarti berlaku untuk seluruh karyawan ya? Seluruhnya Bu. Seluruh karyawan. Ya, baik sekali. Kalau fasilitas lainnya, sarana prasarana mungkin? Biasanya kalau sarana prasarana itu Bu ada juga tambahan peningkatan. Ada beberapa Satker yang sudah meraih WBK atau WBBM memang
diberikan anggaran, alokasi anggaran yang di satker lain itu tidak ada. Misal Bu gini, sarana prasarana disabilitas misalnya, gitu. Dia dikasih. Misalnya kalau selama ini kan hanya ada mobil jabatan ya. Nah sekarang diberikan mobil operasional. Ada. Nah, bahkan juga sampai kepada kawan-kawan yang di bawah, misalnya ada pengadaan kendaraan bermotor gitu ya. Nah satu-satu dikasih gitu teman saya. Iya, hostnya yang berdua dari radio gitu ya, dikasih juga gitu karena sudah mendukung. Iya. Oke. Dan ini Bu, kalau untuk Ibu sendiri nih, Pengadilan Agama Peleihari, adakah target waktu ya yang akan Ibu capai untuk penetapan dari WBK dan WBBM ini? Baik. Kalau sekarang di bulan Maret, April ini ya, di bulan Maret kemarin terakhir, Pengadilan Agama Peleihari itu telah melakukan penilaian mandiri atau self assessment. Jadi sebelum dinilai oleh pusat, kita diberi hak dulu Bu dan diberi kewajiban untuk melakukan self assessment terhadap pembangunan zona integritas di instansi kita. Setelah kita melakukan self assessment, itu kemudian dinilai lagi, di asesmen lagi oleh tingkat banding. Setelah di asesmen oleh tingkat banding, baru di asesmen lagi, dinilai lagi oleh tim penilai internal, dalam ini Badan Pengawasan. Setelah itu dinilai lagi oleh Kemenpan RB. Luar biasa, ya. Endingnya di Kemenpan RB. Endingnya di gawang terakhirnya, gol terakhirnya. Jadi kita dulu self assessment, kemudian di tingkat banding, kemudian di Badan Pengawasan, itu namanya tim penilai internal juga, kemudian terakhir di TPN. TPN ini Kemenpan RB, tim penilai nasional Kemenpan RB. Oke, untuk Ibu sendiri target waktu misalnya, kita akan mencapai ke WBK ini dengan target waktu misalnya 5 tahun dari 2019 gitu, atau 3 tahun. Jadi kalau misalnya tahun ini kita masih menyusun tahapan-tahapannya begitu, ya. Bagaimana? Kalau target saya tentu saja di 2022 ini Pengadilan Agama Peleihari meraih predikat WBK. Amin. Di 2022. Amin. Iya. Jadi tahapannya sudah. Iya. Jadi ini sudah kalau tahapan tadi ada 4 tahapan Bu ya. Tahapan pertama sudah tadi self assessment, kemudian ini masih dan sedang dalam proses tahapan kedua, asesmen dari pengadilan tingkat banding. Iya. Oke. Ya, kita berharap mudah-mudahan harapan dan masuk terus di tahapan pengadilan. Harapan kita masuk terus dalam tahapan-tahapan, lolos dengan kredibilitas yang sangat baik gitu ya, sehingga dapat mencapai target yang sudah digariskan dengan WBK. Nah, kalau misalnya nih Bu nih, daerah ini, kalau misalnya pada kurun waktu yang ditargetkan tadi Ibu, ternyata ya di perjalanannya itu kita tidak dapat mencapai begitu. Nah, ini apa nih yang jadi harapan Ibu nih? Iya, baik. Tentu saja kalaupun memang kita tetap optimis yang pertama Bu ya. Tetapi kalau memang ternyata target kita tidak sesuai harapan Bu ya, itu tentu saja tidak akan mematahkan atau mengurangi semangat kami tetap aja. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa WBK, WBBM itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Hanya saja predikatnya itu belum. Nah, belum jadi itu. Jadi tetap aja. Baik, begitu, Karena kan Bu, kalau kita sebagai orang Muslim Bu ya, sebenarnya ruh dan ajaran WBK WBBM itu sudah diajarkan oleh agama kita. Bagaimana melayani orang dengan baik, dengan senyum. Bagaimana yang tidak bolehnya ada pungli, korupsi. Kalau di iklan tuh riswah Bu ya. Anujar Bu, ulun kada minta pang tapi diberi gitu, ya. Jadi tapi kan orang memberi ulun ambil gitu. Tapi kan orang memberi itu oleh karena ada kita Bu ya, ada bantuan kita dan sebagainya. Kan nggak mungkin orang memberi nggak ada apa-apanya. Oke, kalau misalnya terjadi misalnya orang memberi, sudah dibawakan pisang nih setandan ke kantor. Maka masak-masak. Iya, maka masak-masak, ganal-ganal pulang ya. Ini terpaksa Bu saya ambil katanya ya. Iya.
Baik Ibu, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah ditargetkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut akan dapat berjalan dengan lancar, mulus ya, tanpa hambatan dan rintangan, ya, sehingga capaian WBK dan WBBM dapat diwujudkan ya pada target waktu yang sudah ditentukan. Baik Bu, silahkan komitmen closingnya. Baik, kami informasikan bahwa Pengadilan Agama Palai Hari ini kan sudah melaksanakan pembangunan zona integritas yang sudah kita canangkan dari tahun 2019 itu ya. Oleh karena itu kami mohon kepada masyarakat secara luas, apabila ada petugas kami atau anggota kami di kantor kami yang meminta imbalan ataupun melakukan pungutan, harap melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Palai Hari, bisa melalui telepon ataupun melalui WA di nomor 0811 51 50 444. Nah, saya ulangi 0811 51 50 444. Dan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi atau meminta informasi apa saja yang tidak memungkinkan atau malasnya, apalagi puasa nih bulan, malas berjalan nih hari panas, anaknya diranjang aja, diranjang AC. AC. Nah, apabila ingin meminta informasi itu bisa menghubungi 0812 5459 8875. Tanyakan apa saja Bu, apa saja yang berkaitan dengan tupoksinya Pengadilan Agama kemarin Palai Hari, itu ya. Bu, sore jam 4 ya. Padahal Ramadan kita jam 3 Bu ya. Kami masih ada di kantor jam 4. Itu berbunyi WA ini. Diangkatlah oleh petugas. Dia nanyakan gini, Bu, apa ini Bu? Saya ndak bisa bayar biaya perkara. Apa saya yang salah? Ternyata apa? Bapak sudah benar nomornya. Iya nih, nggak mau, katanya di nomornya ini nggak bisa transfer. Ternyata mereka salah Bu. Seharusnya bayarnya lewat virtual akun, pilihannya transfer. Jadi hal-hal yang kayak gitu sering. Itu dia. Iya. Meskipun tadi sudah closing ya Bu, closing Ibu, tapi ini ternyata ada yang bertanya nih Bu di WA kita. Nah, bagaimana kalau buku nikahnya hilang? Nah, apakah nikah lagi ya Bu? Nikah dengan lagi, orang dapat yang buku berbeda nikah lagi. Iya. Buku nikah hilang ya. Kalau buku nikah hilang artinya kan dia pernah punya buku nikah Bu ya. Nah, sebenarnya kalau buku nikah hilang itu tidak harus menikah lagi dan tidak harus, apalagi dengan orang yang berbeda itu. Ya benar. Dan tidak harus datang ke Pengadilan Agama untuk melakukan isbat. Untuk mereka yang buku nikahnya hilang itu cukup bisa melapor ke kantor urusan agama kecamatan yang mengeluarkan buku nikah, misal ke kecamatan apa sih nih Bu, Jorong misalnya. Jorong. Ya, Batu Ampar nih Bu. Batu Ampar ya. Iya, Mas Anto di Batu Ampar. Nah, misalnya ini dia dahulu menikah tercatat di kantor urusan agama kecamatan Batu Ampar nih. Datang ke kantor sana. Datang ke kantor sana, Pak, buku nikah saya hilang. Nah, biasanya diganti oleh kantor urusan agama itu dengan duplikat kutipan akta nikah. Itu kekuatan hukumnya sama dengan buku nikah. Duplikatnya, duplikat. Jadi nggak usah sidang. Aduh, buku nikah ulun hilang atau buku nikah ulun semalam kebanjiran, lalu sidang nggak usah sidang. Iya, mudah sekali ya. Iya. Kalau yang untuk isbat itu adalah bagi orang yang memang nikah tapi tidak pernah tercatat dahulu. Nah, itu baru sidang. Yang mungkin di kalau bahasa kampungnya tuh di bawah tangan. Di bawah tangan, disaksikan oleh keluarga. Iya, begitu. Oke, Mas Anto di Batu Ampar, sudah jelas ya. Jika buku nikah Anda hilang, maka Anda cukup melapor kepada KUA setempat di mana Anda nikah dulu, begitu ya. Iya. Nah, kalaupun misalnya nikahnya kemarin di luar daerah, Bu, misalnya waktu itu misalnya nikahnya di Jawa misalnya, terus dibawa ke sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, ini solusinya bagaimana Bu? Itu tetap aja Bu, karena dahulu tercatatnya pernikahan itu termasuk di register KUA itu, sehingga yang punya
pencatatan pernikahan mereka adalah KUA KUA setempat yang itu. bersangkutan. Iya, Iya, KUA iya. yang bersangkutan. Beda halnya ketika dia ndak punya buku nikah, lalu ingin mengajukan isbat nikah, itu baru di tempat mana dia berasal. Misal kayak gini Bu, dia dulu menikah di Jawa ya, nikah siri atau di bawah tangan tadi. Sekarang dia berdomisili di sini Kabupaten Tanah Laut. Maka dia mengajukan isbatnya di pengadilan agama. Ndak harus yang di pengadilan agama yang mereka menikah dulu. Oke, nah seperti itu ya Mas Anto ya, dan sahabat-sahabat inspirasi dari Radio Tuntung Pandang. Untuk buku nikah yang hilang dapat melapor kepada KUA di mana Anda menikah pada awalnya.